kita mulai. Terima kasih atas kesediaan dari Bu Nova dan Pak Udin yang telah menyempatkan waktu untuk menemani dan mendampingi kita dalam public speaking kali ini. Nah, tema kita di public speaking pada siang hari ini berkaitan dengan toxic people. Dan sebelum laju ke materi selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Dengan saya sendiri, Anisatul Afifah, ada Novianti Wulansari, ada Prabawati Ruli, ada Aisyah Fadilah, ada Alifa Sabila, dan ada Alia Nur. Nah, tema kita kali ini, kita akan mengangkat toxic people. Langsung aja, next. Alifa, next. Nah, apa sih toxic people itu? Nah, toxic sendiri itu berasal dari kata racun, yang mana sudah kita ketahui bahwa racun merupakan zat yang apabila masuk dalam tubuh kita sendiri, kita akan tahu apa dampaknya, dampak negatifnya seperti apa. Racun sendiri kalau kita rasakan dalam tubuh kita, akan merusak baik secara fisik maupun non-fisik. Nah, dari kata toxic atau racun ini sendiri, maka dapat dikatakan apa sih toxic people itu? Nah, toxic people itu merupakan orang-orang yang beracun atau pribadi yang gemar menyusahkan orang lain, baik secara fisik maupun non-fisik. Nah, toxic people ini tuh biasanya berkaitan dengan emosional dan perasaan setiap individu. Lantas, kenapa sih toksik ini dikatakan sebagai orang-orang yang gemar menyusahkan dan merugikan orang lain? Karena toksik ini sendiri itu bukan hanya merugikan mereka yang memang toksik dan mereka yang menyebarkan toksik itu ke orang lain. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, toksik ini menyusahkan dan merugikan orang lain. Nah, next selanjutnya. Alifah. Nah, lantas siapa sih yang bisa menjadi toxic people ini sendiri? Nah, jawabannya adalah semua orang. Semua orang bisa menjadi toxic people. Kenapa sih semua orang itu sebenarnya bisa menjadi toxic people? Semua orang bisa menjadi toxic people itu ketika yang pertama, mereka egois. Sifat mereka egois, yang mana sudah kita ketahui bahwa egois merupakan sifat yang mementingkan dan memprioritaskan diri mereka sendiri dibanding dengan orang lain, yang mana kita ketahui bahwa kodrat kita memang sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari kebutuhan dengan kita hidup dengan orang lain. Nah, egois di sini berarti mereka yang tidak memikirkan orang lain, apa yang mereka kerjakan, mereka menganggap bahwa mereka bisa mengerjakannya itu sendiri tanpa melihat gimana sih perjuangan orang lain di balik apa yang mereka kerjakan. Nah, hal egois ini bisa menjadikan seseorang menjadi toksik untuk diri mereka sendiri dan untuk orang lain. Nah, yang kedua ada merendahkan orang lain agar terlihat lebih hebat. Mungkin dalam kegiatan kita sehari-hari, mungkin kita sering dengan secara tanpa sadar kita memang bicara atau dalam kegiatan kita sering merendahkan orang lain tanpa kita sengaja. Tapi yang toxic people lakukan ini sendiri, mereka merendahkan orang lain itu dengan mereka sadar, karena mereka ingin terlihat lebih hebat dibandingkan orang lain. Mereka menganggap bahwa potensi yang mereka miliki, kemampuan yang mereka miliki, mereka mampu dibandingkan dengan orang lain. Nah, hal ini menjadikan mereka toksik kepada orang lain. Jadi apa yang mereka toksikkan kepada orang lain membuat orang lain terlihat lebih, oh ya ternyata aku nggak bisa apa-apa, ternyata saya lebih rendah dari orang itu. Karena mereka menyebabkan orang itu merasa bahwa mereka tidak memiliki kemampuan seperti apa yang dikerjakan. Nah, yang ketiga ada tidak mendengarkan. Mungkin bagi kita sendiri, mungkin bagi saya dan kelompok saya, tidak mendengarkan merupakan hal yang wajar lah, seperti kita tidak mendengarkan teman kita waktu. Mbak Anissa, iya, Ibu. Cukup Mbak Anissa ya. Ya. Oh diganti ya. Yang lain. Ya, diganti. Oh, selanjutnya ya, Bu. Nah, ini yang terakhir, Ibu. Yang terakhir ada, kenapa sih kita harus menjauhi? Oh ya. Nanti yang lain. Oh, materi yang lain ya, Ibu? Gantian. Ya, betul. Bicara yang lain, materi yang lain. Oke. Oh iya, baik Ibu, langsung dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Pak Udin dan Bu Diva. Tolong dicatkan ya. Sorry. Tolong ini di-screenshotkan ya. Nanti saya minta dikirimin ya. Oh, iya Ibu, baik. Oke. Ya. Yang pesertanya semua muncul semua. Iya Ibu. Ya, silakan. Yang kedua siapa? Iya, yang kedua akan disampaikan oleh Alia Nur. Alia Nur. Oke.
Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang toxic friendship. Apa sih toxic friendship itu? Kita sebagai manusia yang memang bersosialisasi dengan orang banyak, pasti memiliki hubungan baik secara kepada teman, sahabat, atau kepada yang lain. Ketika hubungan pertemanan kita itu sudah menjadi sebuah beban, kita merasakan efek-efek negatif dari sebuah hubungan tersebut, sebenarnya kita tanpa disadari sudah terjebak ke dalam sebuah toxic friendship. Untuk lebih jelasnya, apa sih yang sebenarnya tanpa kita sadari toxic friendship itu apa yang kita alami? Ciri-cirinya yang pertama adalah next. Yang pertama itu adalah selalu berkomentar negatif atas diri kita. Memang di dalam sebuah hubungan, kita pasti akan memiliki teman untuk memberikan apa sebenarnya yang terjadi di diri kita, untuk memberikan komentar. Namun ketika komentar itu sudah menjadi sebuah kebiasaan yang secara negatif itu memberikan dampak yang buruk kepada kita, itu sama saja kita terjebak ke dalam toxic friendship. Kata-kata yang dikeluarkan itu biasanya seperti kata-kata merendahkan, mendiskreditkan apa yang sebenarnya di diri kita. Selanjutnya yang kedua, selalu iri selalu iri atas apa yang kita punya. Di sini memang di dalam sebuah hubungan kan susah senang sama-sama. Namun ketika kita berada di puncak kebahagiaan atau mendapat contohnya Mbak Alia. Oh iya Ibu, contohnya ketika kita mendapatkan sebuah prestasi, teman kita tidak mendukung atas pencapaian kita. Itu sebenarnya teman-teman kita atau sahabat kita itu memberikan sebuah toksik kepada diri kita. Dia tidak mendukung dan selalu iri atas pencapaian kita. Selanjutnya, yang ketiga, mengatur hidup kita. Di sini teman mulai untuk memberikan perintah kepada kita, bagaimana cara kita bersosialisasi kepada teman-teman, berurusan asmara. Ketika teman sudah memberikan larangan kepada kita untuk jauhkan teman-temanmu yang itu sama saja mereka melarang kita untuk bersosialisasi terhadap teman-teman yang lain. Itu kita terjebak ke dalam sebuah toksik. Yang selanjutnya, yang terakhir, dia tidak pernah ada buat kita. Memang di dalam sebuah hubungan diperlukan sebuah hubungan timbal balik saling menguntungkan. Namun ketika kita sudah memberikan apa yang kita bisa berikan kepada mereka dan mereka tidak memberikan apa yang seharusnya kita terima, itu kita tergolong ke dalam sebuah pertemanan yang toksik. Dari semua itu kita bisa simpulkan sebuah pertemanan yang toksik atau yang beracun itu pada intinya sebuah pertemanan yang memberikan efek negatif, efek beban kepada kita, itu semua adalah toxic friendship. Bagaimana cara kita untuk menyudahi atau jauh dari sebuah toksik itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah berkomunikasi. Di dalam komunikasi kita melakukan problem solving. Kita menanyakan kepada teman kita apa yang ada salah apa di antara kita berdua hingga hubungan kita sama-sama memberikan efek negatif. Jika hal tersebut bisa dilakukan, maka hubungan kita dengan teman kita akan berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Nah, yang kedua, caranya jika itu problem solving tidak bisa dilakukan, kita bisa memberikan jaga jarak atau hindari mereka. Tujuannya di sini adalah untuk memberikan waktu kepada mereka untuk berkaca atas apa yang sudah mereka lakukan. Karena mungkin kita juga tanpa kita sadari bahwa kita memang juga memiliki kesalahan atau perbuatan yang sebenarnya membuat mereka menjadi toksik kepada kita. Nah, kalau memang kedua hal tersebut tidak bisa dilakukan, salah satu hal yang memang sebenarnya bisa dilakukan lagi itu adalah tinggalkan. Dengan cara tinggalkan itu memang tidak mudah untuk sebagian semua orang, karena
sebagian orang itu seperti kalimat yang di sebelumnya itu ada sebuah kata-kata yang mengatakan kita terjebak di dalam sebuah pertemanan atau hubungan takut untuk menjudahi karena kita sebenarnya takut untuk sendiri. Hal tersebut yang membuat kita terjebak ke dalam sebuah toksik. Nah, di sini kita bisa membuat persepsi bahwa sebenarnya kita bisa untuk berubah dan jangan takut untuk sendiri. Dan jangan takut sendiri itu bisa diobati dengan cara mungkin membuat aktivitas yang baru, bertemu teman baru, berkegiatan positif, seperti itu. Sekian dari saya. Ya, lanjut yang lain ya, gantian. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua. Saya Alifa Sabila akan menjelaskan tentang toxic positivity. Di sini ternyata hal-hal positif itu ada yang berpotensi menjadi sebuah toxic. Hal itu dinamakan toxic positivity. Jadi toxic positivity itu di sini dikatakan kondisi mental di mana kita hanya mengalami dan menunjukkan emosi positif. Nah, kecenderungan ini tuh biasanya kita gunakan untuk bereaksi terhadap penderitaan atau perjuangan orang lain dengan pernyataan positif. Jadi kita seolah-olah memberikan semangat, padahal ternyata itu hanya racun. Memaksa seseorang atau diri kita sendiri untuk tetap berpikiran positif atas apa yang menimpa diri kita. Bisa juga kita itu menolak segala bentuk perasaan negatif. Sedangkan Mahmud Kher, salah satu CEO platform digital tentang mental health, Floral Mind, dalam seminarnya TEDx Talks, dia itu berkata bahwa tidak ada emosi baik atau buruk. Setiap emosi itu punya fungsi yang memberitahu kita apa yang terjadi di tubuh kita, apa yang terjadi di lingkungan kita, dan bagaimana kita harus bereaksi terhadapnya. Jadi seperti emosi marah, rasa jijik, sedih, bahagia, takut, dan lain-lain itu punya fungsi dan pesan yang baik. Justru jika kita sering menyangkal emosi-emosi tersebut demi untuk selalu terlihat positif atau bahagia, yang ada emosi negatif itu akan menumpuk dan menjadi bom waktu gitu, sehingga bisa membuat kita itu menjadi stres atau sakit psikis maupun fisik. Bisa jadi mungkin kita malah punya seperti gangguan kecemasan atau depresi, itu bisa juga terjadi. Sedangkan perbedaan dari ada juga mungkin kita berpikir lalu bedanya positif atau optimis dengan toxic positivity itu apa? Di sini stay positif atau optimisme sendiri itu kita menerima bahwa kita sedang tidak baik-baik saja ketika mendapat masalah. Namun kita itu menyadari bahwa suatu saat atau nanti ke depannya akan selalu ada penyelesaian terhadap masalah kita sendiri itu. Sedangkan kalau toxic positivity itu kita itu menolak segala bentuk perasaan marah kita, kecewa kita. Kita itu seolah-olah memanipulasi diri kita bahwa kita itu tidak boleh sedih, nggak boleh marah. Pada intinya memaksa diri untuk selalu terlihat baik-baik saja. Menurut salah satu penelitian The Psychology Group, kadang secara nggak sengaja kita itu menjadi orang yang toxic positivity atau bahkan kita juga menjadi korban. Ciri-cirinya adalah ketika kita mencoba menerima atau mengabaikan bahkan menyembunyikan perasaan kita sesungguhnya, yaitu tadi ketika kita marah, kita menyembunyikannya. Contohnya adalah misalkan pada saat-saat seperti ini, kita mungkin ada orang yang terkena PHK. Pasti orang tersebut marah, sedih, dan kecewa, dan itu hal yang wajar. Cuman mungkin masa kita akan berkata bahwa ya nggak apa-apa di PHK, nggak apa-apa di PHK, nggak apa-apa. Itu kan tidak mungkin di saat-saat seperti ini. Itu yang dinamakan memanipulasi diri sendiri bahwa kita itu baik-baik saja. Yang kedua, merasa bersalah akan suatu keputusan. Kemudian ada juga mencoba memberikan perspektif baru pada lawan bicara tanpa mempertimbangkan emosi orang lain tersebut. Seringkali kita mungkin bercerita permasalahan kita, misalkan kita lagi ada masalah keuangan gitu, atau masalah paling dekat dengan kita adalah masalah percintaan mungkin ya. Kita bercerita kepada teman kita, lalu teman kita malah merespon dengan halo Mbak Alifa,
Iya, Bu. Keuangan itu apa, Mbak Alifa? Iya, sebentar. Saya mau tanya dulu. Ini sebetulnya materinya tuh ditujukan ke siapa ya? Audiennya siapa? Audiennya siapa? Audiennya siapa? Anak SMA waktu itu, Bu. Siapa? Anak SMA. Waktu itu Anak kita SMA. mau ke sekolah SMA yang ini. Oh gitu, ya udah. Ya udah, kalau gitu ganti aja pembicara yang lain ya, biar waktunya singkat. Iya. Ya, selanjutnya. Siapa ini selanjutnya? Ya Bu, saya Aisyah Fadila. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak dari terlalu sering mendapatkan toxic positivity. Nah, dampak yang pertama itu adalah Lanjut. Ya, selanjutnya, nah dengan emosi yang dipendam tadi itu kita tidak seharusnya emosi tersebut dipendam. Padahal seharusnya suatu emosi itu ketika kita marah, sedih atau kecewa seharusnya itu dikeluarkan agar tidak terpendam ditahan di diri kita. Nah, ketika suatu emosi yang dipendam terlalu lama ini, jika dibiarkan terlalu lama akan menyebabkan jika suatu emosi ini terlalu lama dipendam, nantinya akan berbahaya jika dibiarkan akan meledak di suatu waktu ketika ada suatu hal yang memicunya. Jadi misalnya ketika kita sedang berada di tempat kerja kita, sebelumnya kita mengalami masalah yang kita tidak dapat meluapkannya karena kita mendapatkan toxic positivity dari teman kita ketika kita sedang bercerita. Lalu ketika ada suatu masalah lain yang memicu emosi marah misalnya, kita akan meluapkan tersebut secara berlebihan karena sebelumnya kita memiliki emosi yang tidak tersalurkan dengan sebagai mestinya. Oleh karena itu, akibatnya akan berbahaya terhadap diri kita. Lalu yang kedua adalah merasa lelah karena berpura-pura bahagia. Nah, di sini artinya selain dapat menyebabkan ledakan emosi yang tidak tersalurkan dengan sebagai mestinya juga dapat menyebabkan kita menjadi lelah secara psikis. Ketika kita memberikan respon emosi sesaat terhadap toxic positivity, kita akan cenderung percaya bahwa semuanya baik-baik saja dan masalah akan terselesaikan seiring berjalannya waktu, sehingga kita secara tidak sadar akan menjadi bahagia kembali. Namun, secara tidak sadar juga kita menekan emosi kita yang seharusnya agar tidak keluar. Hal ini mungkin juga dapat dipengaruhi oleh diri kita sendiri, di mana kita tidak ingin orang lain melihat kita sebagai pribadi yang lemah atau memiliki mental yang tidak kuat. Nah, bagi sebagian orang, hal ini dapat berdampak buruk pada kesehatan mental, di mana ketika emosi sedih, marah, atau kecewa tersebut muncul kembali, kita menjadi terlalu memikirkannya atau overthinking. Nah, dengan overthinking ini akan menyebabkan pikiran atau perasaan kita lelah, dan lelah ini juga dapat mengakibatkan berpengaruh kepada kesehatan fisik kita, karena kesehatan mental memiliki peran besar terhadap kesehatan fisik kita. Dan ketika sudah sampai mempengaruhi kesehatan fisik, maka hal ini juga sudah termasuk seperti di poin ketiga, yaitu stres. Di saat kita menerima toxic positivity, tentunya ia akan merasa cerita yang kita miliki diremehkan oleh orang lain dan menganggap kehidupannya tidak penting. Dan bahkan orang tersebut justru akan menyalahkan dirinya sendiri atas masalah yang terjadi. Nah, toxic positivity ini bisa menjadi awal mula dari stres atau depresi yang kita semua tahu. Hal tersebut merupakan penyakit mental yang berbahaya jika seseorang memilikinya di jangka waktu yang lama. Next slide. Oke. Yang lainnya? Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah Ai sampaikan. Nah, saya akan membahas mengenai apa itu toxic relationship beserta dengan ciri-ciri serta bagaimana cara menghentikannya. Nah, toxic relationship sendiri itu merupakan sebuah hubungan yang memiliki dampak buruk bagi salah satu atau kedua orang yang berada dalam hubungan tersebut.
Nah, toxic relationship sendiri ini ternyata tidak hanya identik dengan kekerasan fisik saja, tetapi juga menyerang psikis serta mental seseorang yang menjadi korbannya. Nah, mungkin sejak kecil kita dicekokin dengan kebiasaan romantis yang sebenarnya itu tidak terlalu sehat untuk hubungan. Kultur kita pun tentang cinta membentuk pemikiran kita tentang pasangan, kayak pasangan itu menjadi sebuah aset, bukan malah menjadi support system yang setara. Lalu terkadang ada beberapa prinsip dalam sebuah hubungan yang mungkin sebagian orang menganggapnya hal itu adalah normal-normal saja, tapi sebenarnya sudah masuk dalam ranah toxic relationship. Langsung saja saya akan memberikan beberapa contoh mengenai prinsip-prinsip dalam sebuah hubungan yang sudah masuk dalam ranah toxic relationship. Nah, yang pertama ada kode-kodean. Nah, kalau ada masalah atau keinginan, biasanya pasangan yang seperti ini tuh lebih memilih untuk yang ngode-ngode aja dan daripada ngomongin secara langsung. Nah, terkadang ada beberapa tipe pasangan yang tiba-tiba berubah jadi cuek atau dingin dengan harapan si pasangannya ini akan sadar dan minta maaf serta langsung berubah. Nah, ini toksik. Kenapa dikatakan toksik? Karena kedua orang ini tidak akan pernah merasakan nyaman untuk mengkomunikasikan masalah secara terbuka dan jelas satu sama lain. Nah, ada istilah yang tepat juga dalam hal ini, yaitu pasif dan agresif. Padahal saat kita merasa nyaman dengan hubungan, tidak akan ada lagi yang namanya pasif dan agresif terhadap pasangan. Lalu, apa yang harus dilakukan? Memberitahu perasaan dan keinginan secara terbuka, bicarakan apa yang ingin disampaikan dengan pasangan tanpa harus menyinggung atau menyakiti perasaan pasangan. Nah, contohnya seperti apa, Mbak Prabawati? Contohnya? Semisal ada masalah atau semisal si cowoknya berubah, sikapnya berubah. Nah, si cewek daripada mengkode-kode aja, lebih baik ngomongin secara langsung bahwasanya si cowoknya ini berubah, si cowoknya ini udah nggak sama lagi kayak yang dulu, seperti itu. Yang kedua, ada menyalahkan pasangan atas emosi yang dirasakan. Contohnya seperti ini. Semisal kita sedang berada di kondisi yang tidak baik atau bad mood. Nah, ketika hal tersebut terjadi, pasangan kita ternyata sedang tidak suportif ke kita, sedang tidak peduli atau mungkin cuek gitu. Dan ternyata pasangan kita ini juga sedang sibuk. Padahal yang kita harapkan adalah pasangan kita ini ngerti apa yang kita rasakan. Nah, dari sini kita menyalahkan pasangan bahwasanya Mbak Prabawati, ya, Bu. Itu kan dalam konteks hubungan dua individu yang punya hubungan dekat gitu ya. Secara emosional mereka berpacaran. Bagaimana kalau relationship-nya itu dalam konteks sesama teman kerja? Mungkin kalau dengan sesama teman kerja yang menyalahkan atas emosi yang kita rasakan ya. Nah, sebenarnya emosi yang kita rasakan itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Mungkin orang-orang banyak yang keliru. Semisal sedang PMS atau mungkin menerima sebuah masalah, terus berdampak dengan emosinya, terkadang teman-temannya itu menjadi bumerangnya. Teman-temannya ini menjadi korbannya, seperti itu. Yeah. Oke. Lanjut, Bu, atau ganti? Ganti. Oke. Ya, terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan. Ini kebiasaan dari toxic relationship yang ketiga, yaitu menutupi masalah dengan solusi sementara. Nah, maksudnya gimana sih solusi sementara ini? Seperti kalau semisal ada pasangan yang ceweknya lagi ngambek atau marah. Nah, si cowok mengajak liburan ke suatu tempat yang menyenangkan atau mentraktir atau memberikan si cewek itu hadiah agar si cewek itu senang dan tidak jadi marah-marah. Nah, seringkali tuh pasangan melakukan hal seperti itu, solusi sementara. Padahal ini tuh toksik. Kenapa? Ya karena masalah-masalah tersebut itu tidak terselesaikan. Nah, masalah tersebut itu pasti akan tertimbun, terus menumpuk, dan tidak ada solusi. Kalau masalah itu tuh selalu menumpuk,
tertimbun, itu menjadi hubungan yang tidak sehat karena masalah-masalah itu suatu saat itu bisa menjadi beban mental sehingga setiap ada pertengkaran antara dua orang ini, itu masalah itu akan selalu diungkit-ungkit kembali dan dipakai sebagai senjata untuk menyalahkan pasangan dan membuat masalah itu semakin lebih kompleks dan malah sulit penyelesaiannya. Contohnya, kalau ada cewek yang ngambek marah, cowoknya biasanya kan langsung memberikan barang, langsung memberikan hadiah tanpa ada penyelesaian apapun. Mungkin sekilas ini tuh romantis, padahal sama sekali tidak sehat kalau dilakukan sebagai rutinitas. Bukan malah menyelesaikan masalah, ini tuh malah menambah masalah. Karena untuk kedepannya pasti masalah-masalah itu akan selalu muncul karena belum adanya solusi. Nah, hubungan seperti ini tuh ibaratnya melatih pasangan untuk selalu marah-marah dan berbuat hal yang tidak baik. Karena setiap si salah satu pihak itu berlaku tidak baik atau marah atau ngambek, itu si pasangan yang lain seperti memberikan reward kepada sesuatu perilaku yang sebenarnya itu buruk. Nah, lalu apabila kalau ada masalah, harusnya bagaimana sih? Ya, masalah tersebut dibahas sampai clear, dibicarakan dengan dewasa dan tidak mengutamakan ego. Yang salah berani minta maaf tanpa menuruti gengsi, lalu juga masalah tersebut dibahas solusi-solusinya untuk kedepannya. Nah, lalu yang keempat, kebiasaan-kebiasaan toxic relationship itu menunjukkan kecemburuan atau biasanya disebut dengan posesif. Seperti misalnya nih, ada pasangan, si cowok melarang ceweknya untuk bertemu dengan lawan jenis, marah jika pasangannya bergaul dengan lawan jenis, atau lagi berkumpul-kumpul dengan lawan jenis. Nah, ini tuh toksik. Sudah jelas di sini tuh kalau pasangan itu harusnya menunjukkan rasa percaya. Nah, kalau di posesif ini kan tidak ada rasa percaya, baik ke diri sendiri maupun ke pasangan. Nah, ini tuh dapat menimbulkan drama-drama yang tidak perlu, akan menimbulkan cekcok berkepanjangan dan saling tuduh atau curiga. Gitu. Selain itu, posesif juga akan membuat pasangan itu merasa terkekang, merasa haknya dibatasi. Nah, apabila dalam suatu hubungan itu terjadi seperti ini, pasti ada satu pihak yang merasa tidak nyaman dan merasa tertekan karena kebebasannya itu dibatasi. Padahal setiap individu itu memiliki hobi, memiliki kesukaan, dan memiliki hak atas kebebasan. Ya.